Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati, NIM 2521131, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas 2D. Pada pertemuan kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir semester basis data atau yang sering disebut dengan database, yang akan membahas tentang 3 materi. Pertama, model data relasional. Kedua, model data ER atau Entity Relationship. Yang ketiga, normalisasi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu, yakninya Bapak Rian Amanda, MPDT. Pertama, terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pembahasan yang pertama tentang model data relasional. Yang dimaksud dengan model database relasional yaitu suatu yang menggambarkan tentang hubungan logika antar data dengan mempresentasikan ke dalam bentuk relasi-relasi atau himpunan antar tabel. Tabel-tabel tersebut berbentuk tabel mendatar yang terdiri dari kolom dan baris. Model relasional bertujuan untuk mengatur atau menyusun data ke dalam bentuk tabel. Model relasional memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia harus memiliki nilai tunggal dan tidak dapat dipecahkan lagi. Yang kedua, semua elemen data pada suatu kolom dalam relasi yang sama harus memiliki jenis dan ukuran yang sama. Ketiga, masing-masing atribut harus memiliki nama yang unik. Dan keempat, dalam suatu relasi tidak terdapat dua relasi yang sama. Keuntungan model relasional. Pertama, data cepat diakses. Kedua, struktur database mudah dilakukan perubahan. Ketiga, data dipresentasikan secara logika dengan user tidak membutuhkan bagaimana data yang disimpan. Keempat, mudah untuk membentuk pertanyaan dalam mendapatkan data kembali. Kelima, mudah untuk melaksanakan data yang utuh atau data yang lengkap. 6. Memiliki data yang lebih akurat. 7. Mudah untuk membangun suatu program. Dan 8. Telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Yang dimaksud SQL adalah bahasa komputer standar yang digunakan untuk komunikasi dengan sistem database relasional. Kelemahan dari model relasional. Pertama, informasi yang berbeda harus dilakukan penggabungan untuk melakukan pengembalian data. Yang kedua, user harus familiar atau dekat dengan relasi antar tabel. Dan ketiga, user harus belajar SQL. Istilah-istilah dalam model relasional. Pertama, relasi. Relasi merupakan tabel yang memiliki baris dan kolom. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan kolom yang terdapat dalam tabel. Ketiga, domain. Domain merupakan kumpulan nilai yang bersifat tunggal yang diizinkan sebagai nilai dalam suatu atribut. Domain tersebut terdiri atas NIM, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Yang keempat, tuple. Tuple merupakan kesatuan baris yang terdapat dalam record. Yang kelima, degree. Degree merupakan jumlah atribut yang terdapat dalam tabel. Dan yang terakhir,
6. Kardinalitas merupakan jumlah tuple yang terdapat dalam tabel. Relasional K dalam atribut. Atribut adalah karakteristik dari relationship yang menjelaskan tentang relasional. Atribut identik dengan kolom data pada tabel. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau suatu data fakta atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu relasional. Key dan atribut deskriptif. Yang dimaksud key adalah satu atau gabungan dari atribut yang membedakan baris data dalam tabel secara unik. Ada beberapa macam key yang diterapkan dalam tabel. Pertama, super key merupakan kumpulan atribut yang membedakan setiap baris data dalam tabel. Contohnya pada tabel mahasiswa yang dapat menjadi super key adalah: pertama, NIM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Jika tanggal lahir tidak ada, maka super key-nya akan menjadi NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Dan jika alamat tidak ada, maka super key-nya menjadi NIM, nama mahasiswa. Jika salah satu dari kedua tersebut yang ada, maka kita akan menggunakan salah satunya. Misalnya, nama mahasiswa. Nama mahasiswa jika itu dijamin tidak ada nilai yang sama. Dan yang terakhir, NIM. NIM, setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Kedua, kandidat key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam tabel yang unik. Contohnya, pada tabel mahasiswa yang dapat menjadi kandidat key adalah NIM dan nama mahasiswa. Jika nama mahasiswa itu dijamin tidak ada nilai yang sama untuk atributnya. Ketiga, primary key atau kunci utama. Yang keempat, foreign key. Foreign key merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah tabel, tetapi tabel lain atribut tersebut hanya atribut biasa. Contoh pada tabel mahasiswa yang menjadi foreign key adalah NIM dan kode mata kuliah. Yang kedua, yang dimaksud atribut deskriptif adalah kolom yang tidak jadi atau anggota dari primary key yang termasuk ke dalam atribut deskriptif pada tabel mahasiswa adalah nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Macam-macam atribut. Pertama, atribut sederhana dan atribut komposit. Yang dimaksud atribut sederhana adalah atribut yang tidak bisa diuraikan lagi sub-sub atributnya. Sedangkan atribut komposit adalah atribut yang dapat diuraikan lagi sub-sub atributnya. Yang kedua, atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal adalah atribut yang mempunyai satu nilai untuk setiap baris data. Sedangkan atribut bernilai banyak adalah atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai, tetapi dengan jenis yang sama. Ketiga, atribut harus bernilai dan atribut nilai 0. Atribut harus bernilai ialah atribut yang tidak boleh kosong nilainya, sedangkan atribut bernilai 0 adalah atribut yang nilainya boleh kosong. Dan yang terakhir, atribut turunan. Yang dimaksud atribut turunan adalah atribut yang nilainya dapat diturunkan dari atribut yang berhubungan. Bahasa pada model relasional.
Bahasa digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang database. Ada dua jenis bahasa dalam relational database. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa formal merupakan bahasa pertanyaan yang diterjemahkan dalam bentuk simbol matematis. Kedua, bahasa komersial. Yang dimaksud bahasa komersial adalah bahasa yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan materi kedua tentang mode data ER atau Entity Relationship. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan yang kedua tentang model data ER atau Entity Relationship. Mode data ER berhubungan langsung dengan basis data. Yang dimaksud dengan basis data adalah kumpulan tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis atau perangkat khusus komputer. Jadi, basis data merupakan sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Basis data bertujuan untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengembalian suatu data. Model ER atau Entity Relationship merupakan teknik merancang suatu basis data pada sistem yang menggambarkan kelompok data dan keterhubungan antar data dalam kelompok tersebut yang diwujudkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram ER. Model basis data merupakan suatu card untuk menjelaskan bagaimana pemakai menggunakan data secara logis. Model basis data dibagi atas dua model. Yang pertama, Object Database Model. Yang dimaksud Object Database Model merupakan himpunan data yang menjelaskan tentang hubungan antar data dalam suatu database yang berdasarkan objek data. Object Database Model terbagi atas dua jenis. Yang pertama, Entity Relationship. Entity Relationship Model Object Database Model terbagi atas dua jenis. Pertama, Entity Relationship Model. Entity Relationship Model merupakan suatu model yang menjelaskan tentang hubungan antar data dalam basis data yang berdasarkan persepsinya. Terdapat tiga notasi yang bekerja pada model ER atau Entity Relationship. Yang pertama, entity atau entitas. Entity atau entitas merupakan suatu objek yang ada di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek yang lain. Yang kedua, relationship. Relationship merupakan hubungan antara beberapa entitas. Dan ketiga, atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship. Atribut ini identik dengan kolom data pada sebuah tabel. Yang kedua, semantic model. Semantic model ini sama dengan entity relationship model, tetapi hubungan antar objek tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata. 2. Record. Record database model digunakan untuk menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam sistem database. Record database model terdiri atas tiga jenis. Yang pertama, relational model. Relational model menjelaskan tentang hubungan logis antar data dalam database dengan mengubahnya ke dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom.
Yang B, hierarchical model. B, hierarchical model menjelaskan tentang hubungan logis antar data dalam sistem database dalam bentuk hubungan yang bertingkat. C, network model. Network model diuraikan dalam parent dan child. Kardinalitas atau derajat relasi. Yang dimaksud kardinalitas relasi adalah menunjukkan jumlah entitas yang dapat dihubungkan ke satu entitas lain dengan menggunakan relationship. Kardinalitas relasi meliputi antara lain: yang pertama, hubungan satu ke satu atau one to one. Yang kedua, hubungan satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga, hubungan banyak ke satu atau many to one. Yang terakhir, hubungan banyak ke banyak atau many to many. Pemodelan data dengan model ER menggunakan diagram ER. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang digunakan untuk menggambarkan himpunan entitas. Yang kedua, elip. Elip ini digunakan untuk menggambarkan atribut-atribut dari entitas. Yang ketiga, belah ketupat. Belah ketupat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara himpunan dari entitas. Dan yang terakhir, garis. Garis ini digunakan untuk menghubungkan objek-objek dalam diagram ER. Dan yang terakhir, saya akan membahas pembahasan tentang normalisasi. Normalisasi merupakan suatu cara pendekatan dalam membangun suatu desain logika dari sebuah basis data relasional dengan menerapkan beberapa aturan atau karakteristik untuk menghasilkan struktur tabel yang baik dan benar, yang termasuk ke dalam atribut. Pertama, key dan atribut deskriptif. Yang dimaksud key adalah satu atau gabungan dari atribut yang membedakan antara baris data dalam tabel yang unik. Ada beberapa macam key yang diterapkan dalam tabel. Yang pertama, super key. Yang dimaksud super key merupakan kumpulan atribut yang membedakan setiap baris data dalam tabel, yang termasuk ke dalam atribut. Pertama, key dan atribut deskriptif. Yang dimaksud key adalah satu atau gabungan dari atribut yang membedakan antara baris data dalam tabel yang unik. Ada beberapa macam key yang diterapkan dalam tabel. Yang pertama, super key. Yang dimaksud super key merupakan kumpulan atribut yang membedakan setiap baris data dalam tabel. Yang kedua, candidate key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam tabel unik. Yang ketiga, primary key atau kunci utama. Keempat, foreign key merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah tabel. Tetapi tabel lain atribut tersebut hanya atribut biasa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan atribut deskriptif. Atribut deskriptif adalah kolom yang tidak jadi atau anggota dari primary key. Yang termasuk ke dalam atribut deskriptif pada tabel mahasiswa adalah nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Yang kedua, atribut sederhana dan atribut komposit. Yang dimaksud atribut sederhana adalah atribut yang tidak bisa diuraikan lagi sub-sub atributnya. Sedangkan atribut komposit
adalah atribut yang dapat diuraikan menjadi sub-sub atributnya. Yang ketiga, atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Yang dimaksud atribut bernilai tunggal adalah atribut yang hanya mempunyai satu nilai untuk setiap baris data. Sedangkan atribut bernilai banyak adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Dan keempat, atribut harus bernilai dan atribut bernilai nol. Yang dimaksud atribut harus bernilai ini ialah atribut ini tidak boleh kosong nilainya, sedangkan atribut bernilai nol adalah atribut yang nilainya boleh kosong. Dan yang terakhir, atribut turunan. Atribut turunan ini adalah atribut yang nilainya dapat diturunkan dari atribut yang berhubungan. Domain dan tipe data. Domain merujuk pada batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut yang dilihat dari kenyataan yang ada. Sedangkan tipe data merujuk pada kemampuan dalam penyimpanan data yang dimungkinkan bagi suatu atribut secara fisik tanpa melihat kelayakan data tersebut bila dilihat dari kenyataan pemakainya. Sekian dari materi pada kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau ada salah dan jangkal, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.